Salam, selamat pagi dimanapun jemaat pagi hari ini. Renungan kita pagi ini dalam satu tema perlombaan iman yang terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kekristenan kita digambar seorang pelari yang berlari hingga garis akhir. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan hingga garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, bagaimana dengan kita? Saya percaya kita pun hal yang sama, kita akan mengakhiri pertandingan iman kita sampai garis akhir. Pertanyaan, bagaimana supaya ini bisa terjadi? Ada 3 hal yang disampaikan pagi ini. Yang pertama, menanggalkan semua beban dan dosa seperti yang dicatat di ayat 1. Kita tidak tahu apa beban, apa dosa yang kita alami saat ini yang belum kita dapat tanggalkan sehingga kita terhambat dalam pertumbuhan rohani kita. Dan saya percaya ini waktunya kita mau tanggalkan semua dosa, kebiasaan buruk, hidup sembrono, mungkin juga tak acuh selama ini dalam kerohanian. Kita mengejar apa yang kita tinggalkan, tapi hari ini ambil keputusan, saya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, meningkatkan iman, karena itu Tuhan kehendaki. Saya percaya kalau bahasa Batak hamoraun, hagabeon, hasangapon yang kita kejar itu akan kita tinggalkan. Kejarlah Tuhan, kejarlah iman, itu akan kita dapatin, itu akan mengikuti akan kita. Saya percaya ini waktunya, mari kita ubah mindset kita untuk kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tambahkan iman kita dari sehari ke sehari. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah hidup fokus. Di ayat 2 jelas, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Banyak di antara kita yang gagal fokus dalam kehidupan kita. Seorang pelari hanya fokus garis finish. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 4, dikatakan sedemikian, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Itu sebabnya bayangkan jika dokter, perawat, medis tidak fokus untuk menangani pasien, apa yang terjadi? Itu sebabnya hari ini mari kita fokus, sama-sama katakan fokus. Sama seperti sniper, dia fokus sehingga sasarannya tepat. Dan kalau hidup kita fokus, saya percaya apa yang menjadi tujuannya Tuhan, sasaran kita garis akhir itu tepat sampai kepada garis akhir. Lakukanlah itu, saya percaya itu akan terjadi. Sama seperti juga dikatakan Paulus, seperti petinju, dia tidak sembarangan memukul. Kita tahu seorang petinju fokusnya adalah rahang, muka supaya KO. Jadi segala sesuatu harus fokus. Itu yang saya sampaikan yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, iman yang sempurna. Di ayat yang kedua B dikatakan dari iman kepada iman. Tambahkan iman. Teruslah beriman. Pertanyaan, bagaimana agar iman kita bertumbuh? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman. Senang akan firman Tuhan. Suka mendengarkan khotbah-khotbah. Suka mendengarkan pujian-pujian. Bahkan kita melakukannya sendiri. Itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Saya percaya, sebagaimana contoh wanita pendaraan 12 tahun. Dia berkata, asalku jamah saja jubah Tuhan, aku akan sembuh. Itu bicara iman. Juga perwira di Kapernaum, dia berkata kepada Yesus, engkau tidak usah datang ke rumahku, katakan sepatah kata saja, maka pegawaiku akan sembuh. Karena sehubungan dengan pegawainya sembuh. Nah, iman seperti ini yang Tuhan tuntut dari setiap kita. Saya percaya, mari kita tambahkan dari iman kepada iman, bahkan sampai kepada karunia iman. Karena karunia iman itu dibutuhkan hari-hari ini, supaya kita mengalami kemenangan dari hari lepas hari.
Dan saya percaya 3 hal ini yang mau saya sampaikan: tanggalkan beban dan dosa, fokus dalam segala sesuatu, dan hiduplah beriman. Maka kita akan sampai garis akhir. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan muka dan muka, Tuhan berkata, "Sabaslah engkau hambaku yang setia." Karena iman yang kita bawa kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo.